Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua yang ada di luar sana. Saya selalu mendoakan teman-teman dan sahabat semua, semoga panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki dan banyak berkah ya untuk banyak orang. Dan saya selalu mendoakan teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan teman-teman juga harus mendoakan saya. Jadi kibet gitu ya. Jadi saling menguatkan dan saling mendoakan gitu. Gini guys, saya ada sedikit bahasa filsafat hidup ya, atau bahasa bijak ya. Itu kadang-kadang kita ya, atau saya ya, atau teman-teman di luar sana, yang ditakutkan dalam hidup ini itu bukan kematian ya. Tapi yang sangat ditakutkan dalam kehidupan ini adalah kemiskinan gitu guys ya, bukan kematian. Kalau kematian udah pasti mati. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, alias game over atau mati. Jadi yang ditakutkan oleh saya, teman-teman, dan kita semua adalah kemiskinan itu guys ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak takut dengan kemiskinan gitu guys. Jadi saya kemarin melihat khotbahnya atau ceramahnya Kiai Bukhori ya, Kiai Bukhori MA. Dia salah satu ulama atau kiai atau pendakwah di Masjid Istiqlal. Dia bilang begini, sungai itu ada 5 ya, atau 6 ya. Dia mengalir dari segala penjuru sungai itu, jatuhnya di Mesir ya. Artinya sungai itu hatinya di Mesir gitu endingnya, atau akan masuk ke lautan yang sangat luas. Nah, jadi teman-teman kalau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini, atau Tuhan yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan mendapatkan kebaikan, atau yang dibilang dapat meminum air ya. Airnya bukan air dunia ya, air dari telaga Rasulullah gitu guys. Yang cangkirnya itu ya, cangkirnya atau muknya itu bagaikan bintang di langit banyaknya guys. Teman-teman minum, saya minum, itu air di telaga Rasulullah. Haus kita hilang, tidak akan haus lagi gitu guys. Jadi yang dicari hidup ini adalah kebahagiaan. Semua manusia di dunia ini ya, yang dicari adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana kebahagiaan itu harus mendapatkan? Yang dibilang nur. Nur itu adalah cahaya ilahi ya, masuk dalam tubuh kita, atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur itu ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke tubuh kita, sehingga kita kuat menghadapi badai hidup ini, badai cobaan hidup ini, atau kemiskinan sekalipun tetap kau takwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa ada nafas, pun kamu miskin itu udah kaya karena kamu ada nafas. Uang bisa dicari guys. Dia bilang cahaya ilahi, bilang nur itu guys. Nah, saya kasih tahu sedikit. Ada 2 ya pilihan, nar dan nur. Kalau nur, cahaya ilahi masuk ke tubuh kita sehingga kita kuat menghadapi badai cobaan hidup ini. Nah, kalau nar itu fire ya, api yang membara dalam tubuh kamu, alias iblis yang masuk dalam tubuh kamu, sehingga kamu selalu berbuat kebaikan. Memang kamu hidup dengan kuasa iblis itu, kamu bisa hidup, cuman sifat kamu amarah,
kamu selalu berbuat maksiat, ya, selalu menghalalkan segala cara. Karena iblis itu yang stay di dalam jantung hatimu itu, guys. Jadi bagaimana supaya iblis yang stay di dalam jantung hatimu yang sangat dalam itu keluar, sehingga masuklah nur ya, cahaya ilahi itu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala masuk dalam otak ubun-ubun kita sini, guys, masuk ke jantung hati kita, guys. Gitu, ya kan? Sehingga teman-teman jadi bersifat baik, bersifat betul-betul seperti Nabi Muhammad atau Rasulullah, ya, selalu mengingatkan ke teman-temannya atau sahabat di luar sana untuk berbuat kebaikan. Nah, nar itu dalam tubuh kamu adalah cahaya iblis, gitu, guys. Cahaya iblis yang bilang fire, api itu, ya, itu kalau pengen kelas dunia the fire kandam, kayak gitu, guys. Yaitu itu cahaya dari iblis, sehingga teman-teman, waduh, sifatnya pokoknya jelek lah. Sifat iblis nggak ada yang baik, guys. Iblis tidak ada kebaikan, iblis selalu ada keburukan. Makanya teman-teman harus minta cahaya ilahi. Bagaimana cahaya ilahi itu bisa masuk dalam tubuh teman-teman dan diri saya? Rajinlah membaca kitab suci Al-Quran, gitu, ya kan? Rajin, karena kitab suci Al-Quran adalah wahyu, ya, dari Allah ke malaikat Jibril yang pemberi aruh itu, roh, ya, baru turun ke para nabi, dan turunlah ke dunia, turunlah ke bumi, yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, teman-teman harus melanjutkan tuh, ya, melanjutkan tuh karakter dan sifat Rasulullah, menyiarkan kebaikan di muka bumi ini. Jangan tidak, guys, ya kan? Kalau kalian hidupnya tidak berguna untuk dirimu sendiri dan orang lain, waduh, sia-sia hidup kamu. Yang dibilang adalah cahaya nar itu, cahaya dari iblis yang masuk tubuh kamu, sehingga kamu tidak mempergunakan hidupmu untuk dirimu sendiri dan orang lain, gitu, guys. Kalau kau pergunakan hidupmu untuk kebaikan atau keuntungan untuk dirimu sendiri, atau berguna untuk dirimu sendiri dan orang lain, itu namanya nur, cahaya ilahi yang diberikan pada diri kamu, gitu, guys. Sehingga kau tidak akan takut dengan kemiskinan, ya, gitu, guys. Selama kamu masih hidup, rezeki pasti ada, gitu. Selama kamu masih hidup, rezeki itu pasti ada, gitu, guys. Jangan tidak, guys, pasti ada, karena Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, gitu, guys. Selalu peduli pada diri kamu, dan kamu juga peduli sama Allah, ya. Peduli sama Allah caranya gini, guys. Lu sujud, lu taat, lu setia, ya, lu selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, lu selalu menyiarkan kebaikan di muka bumi ini, lu selalu menyiarkan ayat suci Al-Quran, walaupun hanya satu ayat every day, ya, setiap hari lu siarkan ayat suci Al-Quran di muka bumi ini, gitu, guys. Baru kalau kau mati, ya kan, kau akan masuk surga yang abadi, heaven, gitu, guys. Kalau band kelas dunia Led Zeppelin bilang, lu akan jalan menuju ke surga, ya, starway to heaven, bukan starway to hell, gitu, guys. Jadi teman-teman harus bisa memilih. Janganlah takut dengan kemiskinan. Kemiskinan hal biasa, guys, ya. Gak usah takut, guys. Walaupun kau miskin di dunia, tapi kau kaya di akhirat. Aku ingat kembali, guys, walaupun kau miskin di dunia, tapi kau kaya di akhirat. Guys, kaya di dunia hanya gaya-gayaan doang, guys, ya, hanya action-actionan doang, guys. Kalau lo kaya, lo berbagi ke banyak orang, itu baru jempol. Gua angkat jempol, 2 jempol, guys. Lo kaya, lo berbagi kepada teman-teman lo yang nggak makan, gua angkat 2 jempol. Tapi kalau lo kaya, lo nggak berbagi, waduh, gua giniin, guys. Kenapa gua giniin? Karena lo kaya, yang memberi lo kaya adalah Sang Pencipta langit dan bumi, atau Tuhan yang Maha Esa, gitu, guys. Makanya teman-teman dikasih kaya, tujuannya supaya membantu teman-teman lo yang gembel forever, yang nggak mampu, yang miskin, sehingga dia bisa hidup, gitu. Jadi buat dirimu, berguna untuk dirimu sendiri dan orang lain, dan kepada bangsa dan negara, gitu, guys. Kalau lo bisanya mengkritik, ya, tapi kok dia bisa berikan pada dirimu dan orang lain dan bangsa negara, capek deh, guys, gitu, guys. Jadi teman-teman harus kuat menghadapi hidup ini, kuat menghadapi badai kehidupan ini. Ilmu kamu makin tinggi, badai makin kencang, guys.
ya kan? Lo makin cerdas, badai makin kenceng guys. Lo cerdas, lo pintar, lo hebat, lo terkenal dari orang lain yang membuat lo dari terkenal. Ada istilah bahasa filsafat hidupnya kayak gini guys. Orang itu hebat, orang itu bisa besar karena dari orang lain. Semua orang hebat di dunia ini awalnya tidak hebat, gitu guys. Jadi teman-teman gak usah takut dengan kemiskinan, ya. Semua dari nol, ya. You naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, sampai tangga 10. Gitu guys. Jadi ada proses. Tidak ada yang instan. Kecuali nar yang dibilang cahaya iblis itu tidak. Itu selalu instan. Wush, langsung udah naik tinggi. Ya, langsung sukses. Tapi apa yang didapat? Badai adalah kematian. Jadi iblis selalu meminta pamrih. Saya ingatkan ke teman-teman di luar sana, kalian bisa dikasih kaya, dikasih rich man, dikasih punya uang banyak, dikasih segala-galanya oleh iblis. Bisa sangat dikasih, tapi ada imbalannya, ada tumbalnya. Alias kamu, jiwa kamu mati. Akhirnya kamu berbuat dosa. Akhirnya kamu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangannya kau langgar semua, sehingga karakter kamu seperti iblis. Gitu guys. Saya beritahu sedikit kepada teman-teman. Iblis adalah bapak pembohong. Iblis adalah father of lie. Ya, iblis adalah father of lie. Iblis adalah bapak pembohong. Jadi jangan percaya dengan iblis, nanti kamu binasa. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kehidupan kamu. Di dunia pun kamu selamat, di akhirat pun kamu selamat. Gitu guys. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Jangan setengah-setengah, jangan tobat musiman, gitu guys. 100%. Ini hari sholat, besok enggak. Ini hari berbuat baik, besok enggak. Ini hari ngomongin tentang kisah-kisah para rasul, kisah-kisah nabi-nabi. Ini hari bicara tentang ayat suci Al-Quran, besok enggak. Gitu. Itu namanya tobat musiman. Supaya kamu bagaimana nggak tobat musiman? Setiap hari, every morning, setiap subuh, ya, lo bangun tidur, lo baca ayat suci Al-Quran, lo cas itu tubuh lo, gitu, lo cas. Supaya lo tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau lo nggak cas, bagian handphone lobet, lemot guys, gitu guys ya, lobet, udah lemot lagi, gitu guys. Jadi every day, setiap hari, every morning, teman-teman di luar sana termasuk saya ya, selalu mengecas firman Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita. Aku ingat kembali, caslah ya, setrumlah diri kamu, isilah ya tubuh kamu yang di jantung itu namanya baterai ya, di jantung hatimu itu baterai, dicas setiap hari oleh makanan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu selamat di dunia dan akhirat. Oke, bye. See you. Wassalam.